Ya doakan masih di sini ya. Tolong doanya biar saya masih di sini ya. Kontraknya diperpanjang. Ya lihat aja lah ya. Tergantung warga Solo masih menghendaki saya atau tidak. Kalau tidak menghendaki ya aku tak Yang lain. tak pensiun apa ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Ya, berjumpa lagi dengan Om Pin. Salam seger waras. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah punya rasa tahu diri. Nah, tahu diri ini sangat penting karena pemimpin tahu diri ini modal dasar dalam kepemimpinan. Tahu diri kapan harus mengambil sebuah keputusan. Tahu diri kapan harus berani. Tahu diri kapan mesti tutup mulut. Tahu diri kapan melanjutkan langkah. Tahu diri mencukupkan perhatian dan ragam tahu diri yang lainnya. Dan contoh nyata seorang pemimpin yang memiliki tahu diri ya Pak Presiden Jokowi. Meski banyak pihak mendorong untuk memundurkan masa jabatan atau menambah periode presiden, Pak Jokowi dengan sangat yakin mencukupkan diri hanya 2 periode. Bukan aturan yang menyesuaikan, namun dirinya yang harus mematuhi yang disebutkan oleh undang-undang. Tidak banyak pejabat di negeri ini yang punya rasa tahu diri. Ada mantan ketua sebuah ormas mendirikan partai, walaupun usianya sudah 71 tahun. Otomatis sudah simbah-simbah, masih saja merecoki presiden. Bukan dengan kritikan, namun dengan derasnya fitnah. Banyak anak-anak atau keluarga politisi ikut-ikutan jadi caleg DPR dan langsung menempati urutan pertama meski bukan pengurus partai. Ada yang berprofesi pendakwah tapi isinya tausiahnya memfitnah pemerintah. Dan penjara tak mengajarkannya untuk berubah. Ada elit partai punya jabatan menteri tersandung korupsi. Partainya malah menutup-nutupi, pura-pura sok suci, dan di partainya si menteri tidak diganti. Apa enggak ngisi-sini nih? Putra sulung Pak Jokowi, Mas Gibran, Raka Buming Raka, sempat pula diberitakan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Langsung setujukah dengan sikap itu? Bapaknya tidak setuju. Pak Presiden tidak setuju wacana dirinya jadi cawapres itu. Selain terkendala aturan, namun Mas Gibran ingin fokus mengurusi Solo. Sedangkan salah satu partai pendukung pemerintah sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal minimal usia cawapres. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan usia cawapres minimal 40 tahun. Nah, nih, klausul itulah yang menurut PSI menghalangi Mas Gibran untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo. PSI berdalih pasal yang mengatur usia menghambat anak muda berprestasi untuk ikut kontestasi Pilpres. Banyak pihak menilai gugatan PSI dikarenakan ada kepentingan tertentu. Meloloskan putra sulung presiden dan Pak Jokowi menganggap aspirasi tersebut tidak logis loh. Ini Pak Presiden yang menganggap aspirasi itu tidak logis. Bukan hanya soal usia, tetapi juga belum banyak pengalaman. Baru 2 tahun menjabat wali kota Mas Gibran itu. Kita semua terutama yang mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran ora seneng gege mongso, ora seneng grusah-grusuh, ora seneng kesusu. Ya, untuk mengharapkan sesuatu yang belum waktunya, jika hal itu didorong, terlihat dipaksakan, bahkan bisa jadi orang berpikir, ada apa Mas Gibran harus buru-buru jadi cawapres. Meski di Solo prestasinya ciamik, jam terbangnya dalam memimpin tidak bisa dibuat instan. Kecakapan memimpin itu bukan proses membuat roti
apalagi menyajikan mie instan yang hanya dalam waktu 10 menit selesai. Ditambah dengan pesatnya teknologi nih, perjalanan kepemimpinan seseorang tetap mempengaruhi banyak hal. Utamanya kejelian seorang pemimpin ketika harus memutuskan sesuatu. Usulan Mas Gibran sebagai cawapres dilontarkan oleh relawan Projo, walaupun mereka kelompok pendukung presiden. Bagi Pak Jokowi, apa yang disampaikan Projo tetap bukan tawaran yang menarik. Mas Gibran juga setuju dengan komentar orang tuanya. Bahkan ayah John Etes itu sama sekali tidak pernah membicarakan posisi cawapres dengan Pak Jokowi. Harusnya sebagai relawan atau pendukung dalam upaya menjaga citra orang yang didukung harus mempertimbangkan banyak hal. Relawan tidak boleh bersikap ABS asal babak suka atau mengatur-atur orang yang didukungnya. Intervensi justru membuktikan relawan tersebut tidak lagi netral, cenderung punya kepentingan. Entah kepentingan itu diatur oleh orang-orang yang didukung, atau bisa jadi lawan politik mempengaruhi relawan agar berbicara seolah-olah positif. Kenyataannya justru sebaliknya. Secara pribadi, usulan tersebut malah cenderung menjerumuskan Mas Gibran. Proses pendewasaan politik di Indonesia harus benar-benar tertempa dengan kenyataan. Kita tahulah, di negeri ini ada beberapa elit yang secara usia masih muda, namun memiliki jabatan strategis, entah di pemerintahan maupun di partai politik. Padahal kita tahu, orang itu tidak ada jam terbang, blas rano pengalamannya. Bisa tiba-tiba jadi elit partai, jadi menteri, jadi ketua partai, jadi komisaris, atau jadi bakal wakil presiden. Penolakan Mas Gibran untuk jadi pendampingnya Pak Prabowo makin menegaskan jika beliau itu pemimpin yang tetap punya sifat tahu diri. Pemimpin yang tahu diri tidak akan bersikap sewenang-wenang, arogan, maunya mengatur, dan berbagai sikap yang tidak patut diteladani. Pemimpin yang begini biasanya malah merusak organisasi. Bagus saja nih bila Mas Gibran masih fokus di Solo. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Banyak kegiatan, termasuk proyek-proyek penting lainnya, meski didorong pula untuk jadi calon gubernur, entah di DKI maupun Jawa Tengah. Tidakkah Mas Gibran sebaiknya bersabar, melalui dengan penuh hati-hati? Pengalaman itu tetap guru yang terbaik. Saya harus angkat 4 jempol. Bagaimana 4 jempolnya? 2 jempol saja. Pada anak-anak muda ini, usianya baru 35 tahun, masih punya banyak kesempatan. Jadi pemimpin nasional, masih banyak kesempatan untuk menjadi pemimpin nasional. Modalnya tidak sekedar elektabilitas maupun popularitas. Justru yang terpenting adalah pengalaman. Pengalaman pun perlu dilalui dari daerah yang penuh kompleksitas, bukan daerah yang minim tantangan. Solo kebetulan jadi salah satu dengan indikator kompleksitas tersebut. Misalnya warga Solo itu banyak ragam etnis maupun agama. Lalu Solo tidak punya sumber daya alam, baik tambang hingga untuk jualan pariwisata. Sehingga menciptakan putaran roda ekonomi yang cepat butuh tangan dingin seorang pemimpin. Tidak bisa sekedar bergantung pada pihak lain. Banyak yang setuju saya kira. Mas Gibran tetap bertahan di Solo 5 tahun mendatang untuk membuktikan jika dirinya memang layak sebagai wali kota. Soalnya banyak yang menyorot keberhasilan Mas Gibran membangun kota disebabkan latar belakangnya ya anak presiden. Tidak banyak yang tahu Solo ini dikelola dengan baik ya karena dedikasi maupun komitmen Mas Wali ini. Tidak ada urusannya dengan presiden. Maka dari itu 2024 idealnya Mas Gibran tetap di Solo. Biarlah Mas Kaisang kalau mau bertarung politik agar maju di Depok berhadapan dengan PKS.
tantangan, ujian, hambatan, kesulitan akan jadi tempaan yang luar biasa bagi Mas Kaisang. Itu semua bakal menjadi modal utama untuk masa depan politiknya. Jangan dikira melahirkan pemimpin politik itu mudah. Sebab terbukti banyak partai politik gagap mengusung kadernya sebagai calon presiden. Itu menunjukkan kegagalan partai. Melahirkan calon pemimpin bangsa di mana yang akan datang, termasuk tokoh-tokoh lama masih didorong jadi capres. Itu wujud ketidakmampuan partai bersangkutan. Modal penting jadi pemimpin yakni ikhlas. Dan itu benar-benar dimiliki Mas Gibran. Saat wartawan menanyakan, jika tidak lagi dikehendaki masyarakat, apa yang akan dilakukan Mas Gibran? Ya pensiun. Seringan itu jawabannya. Tidakkah itu mencerminkan salah satu karakter pemimpin yang baik? Makanya Mas Gibran tetap di Solo saja. Membuktikan kalau dirinya juga istiqomah, sembari belajar dan makin mendalami berbagai hal. Tantangan bangsa ini makin hari makin berat. Bila calon pemimpinnya tidak pernah teruji memimpin, itu bakal menjadi ancaman serius negeri ini. Kegagalan pemimpinan itu merugikan seluruh rakyat, bukan hanya orang yang memilihnya saja. Benar ini. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.